Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'lil rijadihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب Hadratul Imam Sayyid Abu Abdullah Muhammadin Yusuf As-Sanusi rahimahullah Summa ila sahibu syaruha Imam Ad-Dasuki rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumih Fiddarain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal Masih dalam pembahasan keutamaan dua kalimat syahadat. Keutamaan dua kalimat syahadat. Wa qad dzakara Syekh Abu Muhammad
Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i Al-Yamani Asy-Syafi'i fi kitabi Al-Irsyad wa Tadriz fi fadli dzikrillahi ta'ala wa tilawati kitabihil aziz an Syekh Abi Zaid Al-Qurtubi annahu qala telah berkata Syekh Abu Muhammad Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i Al-Yamani Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Irsyad wa Tahriz wa Tadriz fi fadli dzikri ta'ala wa tilawati kitabihil aziz. Di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan riwayat dari Syekh Abu Yazid Al-Qurtubi bahwa Syekh Abu Yazid berkata sami'tu fi ba'dil athar anna man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marrah kanat fida'ahu minan nar. Dalam sebagian asar itu berita-berita yang datang dari sahabat-sahabat Nabi, jadi riwayat-riwayat cerita sahabat ke sahabat yang disebut namanya asarus sahabah, bahwa di dalam cerita mereka menceritakan apabila seseorang membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka ia itu akan menjadi tebusan dirinya dari api neraka. Kita niat baca la ilaha illallah 70.000 kali, maka akan menjadi tebusan dari api neraka. Fa'amiltu ala dzalika, maka karena aku tertarik dengan berita itu, lalu aku mengamalkannya beberapa kali. Siapa yang gak seneng terbebas dari api neraka? Maka dia membaca, diulang lagi, selesai 70 kali, diulang lagi, selesai 70.000 kali, diulang lagi. Aku mengamalkannya beberapa kali, rajaan barakatal wa'di a'malan iddakhartuha li nafsi, karena aku mengharapkan berkah dari asar tersebut, dari janji tersebut yang aku rahasiakan untuk diriku. Diulang-ulang, ada yang tahu nih, dia baca untuk dirinya sendiri. Wa amiltu minha li ahli, maka aku ulang lagi, dan sebagian aku sedekahkan, aku niatkan untuk keluargaku. Yang 70 ini
70.000-nya kuniatkan untuk ayahku, untuk ibuku, untuk istriku. Baca lagi 70.000 lagi untuk fulan. Tapi dirahasiakan, nggak ada yang dikasih tahu, hanya dirinya sendiri yang punya niat untuk menghadiahkan amal tersebut kepada keluarganya. Wa kana dzaka yabitu ma'ana syabun. Suatu ketika ada pemuda menginap di rumah kami. Kana yuqalu annahu yukashafu bi ba'dil awqat. Pemuda tersebut diceritakan bahwa dia memiliki kelebihan, yaitu diberikan oleh Allah kasyaf. Dan terkadang ia dibukakan hingga mampu melihat surga dan neraka. Mungkin kasyafnya kalau pas lihat ke langit tuh surga kelihatan, neraka kelihatan. Pemuda ini orang yang Allah berikan keistimewaan. Wa kana fi nafsi minhu syai'un. Namun aku meragukannya. Masa sih muda begini kok bisa kasyaf, bisa lihat surga, bisa lihat neraka. Fatafaqa an nastad'ana ba'dul ikhwan ila manzilih. Kemudian sebagian saudara mengundangku untuk menginap di rumah pemuda tersebut. Pas ini, kebetulan. Masa sih pemuda begitu kok bisa diberikan kasyaf, tembus surga, tembus neraka. Saya pengen ketemu. Kemudian diajak sama kawan-kawannya, sama saudaranya untuk menginap di rumahnya pemuda tersebut. Fabainama nahnu natanawalu ta'am wa syabu ma'ana. Dan di saat kami tiba di rumah pemuda tersebut, kemudian kami diajak makan bersama. Itsakha sayhatan munkiratan. Kemudian pemuda tersebut menjerit dengan keras sekali hingga dia gemetar dan ketakutan. Wajtama'a fi nafsihi. Pemuda itu sangat ketakutan dan dia berkata, huwa yaqulu ya ammu hadza ummi finnar. Wahai paman, ini ruh ibuku ada di dalam neraka. Dia berkata bahwa hadza ummi finnar, ibu ini ada di dalam neraka. Sekarang ini ruh ibu ini sedang disiksa oleh Allah di dalam api neraka. Wa yasihu bisyahin azimin. Dan ia terus berteriak dengan keras, di mana orang yang mendengarnya pasti tidak ragu. Orang histeris lah, menjerit sampai nggak bisa dicegah, nggak bisa dihentikan. Kalau anak biasa menjerit ketakutan bisa di stop. Ini histeris,
Berulang-ulang dia berteriak tersebut. Ibu ini berada di dalam neraka sekarang, ibu ini ada di dalam neraka sekarang. Di mana orang yang mendengarnya pasti tidak ragu bahwa teriakan itu karena pemandangan dahsyat yang dilihatnya. Orang tahu ini nggak mungkin bohong, karena sikapnya bisa kelihatan kan. Ini orang pura-pura atau orang yang betul-betul melihat sesuatu. Falamma ra'aitu ma bihi qultu fi nafsi. Ketika aku melihat yang demikian, maka aku berkata dalam hatiku. Ini Syekh Abdullah Syekh Abu Muhammad, beliau dalam hatinya berkata, kan tadi dia menghadiahkan apa? Berkali-kali Syekh Yazid Al-Qurtubi berkali-kali membaca untuk dirinya dan untuk keluarganya. Dan ada lagi yang dia baca, yang bacaan itu belum dihadiahkan untuk siapa-siapa. Dia hanya baca 70.000 kali, kemudian disimpan, belum diniatkan untuk siapa-siapa gitu loh. Yang pertama dibaca untuk dirinya, yang kedua dibaca untuk keluarganya, orang tuanya, terus dia baca lagi, tapi dia belum tahu nih mau dikasih siapa nih, masih disimpan sama dia. Ketika aku melihat kejadian tersebut, maka aku berkata di dalam hatiku, al-yaum ajrabu sidqatu fa alhamani Allahu ta'ala as-sab'ina alfan walam tattali ala dhalika ahdun illallahu ta'ala. Lalu dia berkata, hari ini akan aku coba kejujurannya. Ini pemuda ini benar bohong, apa bercanda, apa main-main. Lalu Allah mengilhamkan kepadaku, mengingatkanku untuk membaca 70.000 kali, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Fakultu fi nafsi, dan aku berkata dalam hatiku, al-atharu haqqun walladzina rawauhu lana shadiqun. Aku berkata dalam hatiku, athar ini benar, dan orang-orang yang meriwayatkan padaku adalah orang-orang yang jujur. Artinya dia mengatakan apa? Berita tentang 70.000 itu saya dapati dari orang-orang yang lurus, para sahabat, para tabi'in, nggak mungkin mereka orang-orang yang berbohong, nggak mungkin mereka orang-orang yang main-main. Maka saya yakin mereka itu orang-orang yang benar. Kemudian dia berdoa, Allahumma inna sab'ina alfan fida'an hadhihi marratil. Allahumma inna sab'ina alfan fida'an hadhil mar'ati ummi hadha syab minan nar. Ya Allah, sungguh 70.000 kali bacaan la ilaha illallah yang aku simpan itu aku jadikan tebusan untuk perempuan ibu dari pemuda ini. Famastatmattu hadira fi nafsi. Famastatmattu hadira fi nafsi. Dan
belum selesai aku berbicara di hatiku, illa an qala, tiba-tiba pemuda itu berkata, ya ammu ha hiya akhrajat, alhamdulillah paman, lihatlah ruh ibuku telah keluar dari neraka dan aku bersyukur alhamdulillah. Fahasalat li faidatan. Maka dari riwayat ini, peristiwa ini aku mendapatkan 2 faedah. Yang pertama, imani bisidqil asar. Aku bertambah yakin dan mengimani kebenaran riwayat-riwayat tersebut. Wah, ini riwayatnya benar. Walaupun hanya cerita-cerita riwayat, tapi karena yang menceritakan orang-orang benar, saya yakin ini riwayat yang benar. Yang kedua, wassalamati minasyabi wa ilmi bisidqihi. Selamatnya aku dari pemuda tersebut serta mengetahui kejujurannya. Bahwa saya betul-betul yakin pemuda ini pemuda yang kasyaf. Tadi kan saya nggak percaya, masa sih bisa lihat neraka, bisa lihat surga. Setelah komunikasinya terjalin, yang sini ngomong sendiri, sono ngomong sendiri, tahu-tahu connect. Ini bener nih, ini pemuda asli, berarti betul-betul bisa lihat akhirat, bisa lihat surga. Kalau enggak, gimana bisa nyambung dengan saya? Saya hanya ngomong di hati, kok dia bisa connect? Berarti saya yakin pemuda ini pemuda yang lurus, pemuda yang benar. Jadi dari peristiwa tersebut saya mendapatkan 2 keuntungan. Yang pertama, percaya pada atharnya sahabat, atharnya para ulama. Yang ketiga, percaya bahwa pemuda tersebut diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah sebuah petunjuk bahwa siapa yang membaca 70.000 kali la ilaha illallah disertai dengan menghadirkan hatinya, maka akan jadi tebusan dirinya dari api neraka. 70.000 dibaca bertahap, dibaca mipil, nggak usah sekaligus langsung 70.000. 1000 kumpulkan sampai 70.000, niatkan sebagai tebusan dari api neraka untuk diriku ya Allah. Selesai baca lagi, niatkan lagi untuk yang lain, untuk orang tua kita, untuk istri kita, untuk yang lainnya. Intaha. Demikian keterangan dari Syekh Abu Muhammad Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i Al-Yamani Asy-Syafi'i yang menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Syekh Abu Yazid Al-Qurtubi. Wa ila takhridi ala taktsiri min dzikri hadhil kalimatil musyarrafah, maka untuk menyemangati seseorang memperbanyak zikir kalimat musyarrafah ini, liyafuza dzakiru bi'azmi fadliha asyarrat biqauli fi aslil aqidah
fa'alal aqili ayyukthira min dzikriha. Agar orang yang zikir dengannya memperoleh fadilah yang besar, maka aku, kata musannif, memberikan isyarah dengan ucapanku dalam kitab asli. Apa ucapan beliau? Maka hendaklah orang yang berakal, yang akalnya sehat, memperbanyak zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang akalnya sehat hendaklah memperbanyak zikir kalimat tersebut. Ini gunanya apa? Untuk menyemangati bagi orang-orang yang telah memahami isinya 2 kalimat syahadat untuk melaksanakan berzikir atau memperbanyak zikir dengan kalimat tersebut. Walamma kana tahqiqu hadzal khair, ketika untuk benar-benar mendapatkan keuntungan al-azim yang besar, lidzakiri hadhil kalimat, bagi orang yang membaca kalimat ini, al-mauqufan ala wahmin maknaha awalan. Pertama kali itu harus tergantung kepada memahami maknanya dulu. Kalau orang sekarang baca dulu, maknanya belakangan. Ini dulu pernah begitu. Yang penting 200, bukan cuma 70.000 ya, 200 4 bulan pakai puasa gitu. Cuma nyari kekebalan. Tambah 300 gopek tuh ya. Kebal apa enggak gitu. Tapi bisa ditarik tuh kira-kira gitu. Sama aja gitu. Tarik aja gitu sekarang. Kan syaratnya nggak lengkap. Berarti angus ya. Angus ya. Yang pertama syaratnya memahami maknanya. Maknanya dulu dipahami. Bukan bacaannya dulu dibanyakin, bukan. Tapi maknanya dulu dipahami. Mauqufan ala fahmi maknaha awalan, summa istahdharuhu inda dzikriha, lalu menghadirkan hati saat berzikir dengannya. Walau bitoriqil ijmali, walaupun hanya secara garis besar. Walaupun makna yang dihadirkan itu hanya secara garis besar, tapi tetap harus menghadirkan makna. Setelah ngerti isinya, ngerti penjelasannya, berusaha maknanya dihadirkan setiap kali membaca. Walaupun makna yang hadir makna yang ringkas atau makna yang ijmal. Qayattu fi aslil aqidah bi dzikriha bi qauli mustahdhiran li ma'naha. Maka aku isyarahkan petunjuk ini dalam kitab asliku. Aku berkata dengan menghadirkan makna akidah keimanan yang dicakupnya. Apa yang dicakupnya? Yang dicakup la ilaha illallah apa? 50 akidah. Yang tercakup dalam Muhammad Rasulullah berapa? 14 akidah. Semuanya 64 akidah. Maka ini makna yang tercakup di dalamnya, hadirkan di dalam hati kita.
istighna'ul ilah an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adahu. Itu yang ijmalnya begitu. Satu kali 10 menit. Hah? Satu kalimat tahlil 10 menit. Padahal Tapi kalau udah ahli mah cepet. Kalau udah ahli mah cepet kan. ahli apa? Ahli nadur ini makna. Iya, artinya ahli nador makna ini kan nanti Allah yang kasih keluasan waktu. Kalau kita sendiri yang usaha ya nggak mampu sekali baca menghadirkan seluruh makna akidah. Paling kita hanya bisa secara ijmal, itu maknanya menghadirkan satu per satu. La ilaha illallah maknanya la yasrifu su'a illallah, la yuhyil mauta illallah, la yarzuqu illallah, la yuharrik illallah, la yaskun illallah, gitu loh. Tidak ada yang mendiamkan kecuali Allah, nggak ada yang menggerakkan kecuali, nggak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah. Terus itu ijmalnya begitu. Jadi tiap lafadznya itu diucapkan satu makna dihadirkan. Kalau untuk seluruh makna kan kita kesulitan. Nanti Allah yang kasih kesempatan agar kita bisa menghadirkan seluruh makna yang ada. Kalau yang kecil-kecil biasa dihadirkan di hatinya, nanti Allah berikan kesempatan untuk bisa menghadirkan yang luas. Tapi kalau yang kecil-kecil nggak pernah dihadirkan, bagaimana bisa menghadirkan makna yang luas? Kadang orang membaca yang banyak itu hanya terfokus pada bilangannya, asal pakai tasbih yang cetek baca. Berapa lagi nih? Ya. Lah ya, itu sama aja kamu baca Quran. Pingin 1 juz dipegangin, orang 2 lagi. Lama amat. Lah maksudnya mau apa gitu loh. Berarti kan dia nggak menghadirkan hati, dia nggak muhadhar, dia nggak likok, nggak ketemu gitu loh. Kalau ketemu itu ya nggak mau pisah, mestinya pengennya lama. Justru kok cepet banget ya 1 juz. Perasaan baru saya baca loh. Karena bacaannya ketemu di hati dengan yang dituju. Kamu zikir begitu, tasbih 100. Udah 100 aja, cepet amat kayaknya gitu loh. Karena kamunya ketemu, hingga merasa ini nggak jadi beban. Ini satu kenikmatan. Hingga dibaca itu kayaknya enteng, cepet. Tapi kalau sudah jadi beban, ya dilihatmu bisa habis. Ini tasbihnya kepanjangan, kayaknya lama. Makanya orang-orang dulu itu lebih seneng tasbih yang satu kali putaran 1000 daripada 100 gitu. Jadiin 1 sampai 1000 baru baca tuh. Ini 1000 selesai. Kalau iya 10 tasbih digabung jadi 1. Itu khusus taruh kamar tuh, jangan dibawa-bawa. Lu 1000 bawa-bawa, ribet amat. Buat di kamar aja, taruh atas sejadah kamu, tempat khalwat kamu khusus. Udah, nanti tinggal baca. Seberapa jam selesai, setengah jam selesai, kalau udah biasa, cepet. Bacanya begitu. Kalau nggak biasa ya maknanya enteng, ya makna sekaligus. iya diketeng aja, maksudnya 1 persatu. Pengen rezeki, nggak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah. Aku ada juga dulu.
Iya. Jadi ini musonef betul-betul mengajak kita, memberikan kita semangat yang besar, semangat yang kuat, agar kita bisa mendapatkan atau meraih anugerah yang banyak dari karunia ini. Dikasih asarnya nih, faedahnya, dikasih buktinya, dikasih petunjuknya, dikasih pula caranya. Harus begini dulu, baru begini, agar jangan sampai apa yang kita lakukan sia-sia. Mustahdiran lima'naha ba'da an syarahtu laka ma'naha fi asl aqidah syarhan la ma'ara man samaha bihi ala tilka sifat al-madhkurah fiha ala hasabin ma alhama ilaihil maulal karim jalla jalaluh. Dengan menghadirkan akidah keimanan yang dicakupnya, menghadirkan makna yang terkandung di dalamnya, maka telah aku isyarohkan makna tersebut dalam kitab asli akidah dengan penjelasan yang belum aku lihat ada orang yang bisa menjelaskan seperti yang disebutkan dalam kitab tersebut, sesuai ilham yang diberikan oleh Allah yang maha kuasa lagi maha mulia. Tidak pernah aku lihat dalam kitab-kitab yang lain orang menjelaskan seperti itu. Ente cari kitab tauhid yang lain selain kitab Imam Sanusi, terus penjelasannya sama begitu nggak ada, kamu jumpai nggak ada. Dia bisa menjelaskan istighna'ul ila an kulli ma siwa wa iftiqaru kullu ma adau ilai, itu hanya Imam As-Sanusi. Disebut sebagai mujaddid, pembaharu dalam ilmu kalam, dalam ilmu tauhid, karena dia bisa merumuskan satu rumusan ta'rif yang enggak pernah dipakai oleh orang-orang sebelumnya. Dan itu menjadi rumusan yang teristimewa yang bisa mencakup seluruh akidah yang masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Tadinya orang kesulitan gimana cara masukin akidah ini ke dalam la ilaha illallah. Maka dengan ilham yang Allah berikan, Imam Sanusi berhasil memberikan satu takrif atau definisi yang definisi tersebut mencakup seluruh akidah ke dalam dua kalimat tersebut. Hingga setiap kita mengucapkan kalimat tersebut seakan-akan isi kitab ini kita hadirkan seluruhnya. Walaupun kalau bisa sekaligus ya sekaligus, kalau nggak bisa ya satu per satu. Kayak orang sholat lah. Orang sholat itu asalnya ada yang mengatakan setiap kamu takbir kemudian menghadirkan niat, saya niat sholat zuhur. Zuhurnya itu ketika ngomong sholat zuhur muncul takbirnya, rukuknya, sujudnya, muncul di pikiran kamu bahwa yang akan saya kerjakan ini nanti dalam sholat. Bisa? Nah, susah. Tapi itu perintahnya. Kamu ngomong sholat, masa nggak ingat sholat? Sholi fardhu duhri, usoli itu apa aja yang mau kamu kerjakan dalam usoli? Ya ada takbir, niat, ya nggak kelar-kelar bib, ya memang susah karena nggak terbiasa. Tapi ketika nanti Allah berikan keberkahan waktu, Allah berikan kemudahan, ya muncul aja gampang. Allah Akbar, muncul. Ini saya mau rukuk, sujud, salam sampai salam. Nah, kita kan nggak niat sampai salam ya Allah pokoknya, gitu kan? Ringkas itu namanya. Lah ya, saya niat sholat duhur, di pikirannya dari mulai niat sampai salam, gitu loh. Nggak hadir gerakan satu persatu kan, nggak. Rukuknya kayak apa, sujudnya apa, nggak hadir. Nah sama dengan ini, kamu ngomong Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika ngomong Allah yang hadir apa di hati kamu? Nggak ada. Ya berarti nggak ingat apa-apa.
Nah, kalau nggak ingat apa-apa gimana? Berarti kamu hanya baca, nggak menghadirkan apapun di dalam hati kamu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya zikir, hatinya bisa liqo ketemu Allah, hatinya connect ketemu Allah. Makanya saya suka ditanya, aku kalau thariqah baca ini yang pakai thariqah yang pakai begini-begini gimana, Beb? Kalau hatinya bisa connect hadir kepada Allah, nggak ada masalah, bagus. Karena tujuannya adalah menghadirkan hati. Adapun badannya bergerak ke sana, bergerak ke sini dengan cara begini, ada yang sini apa ya, nggak ngerti saya, memang saya nggak pernah begitu, nggak paham. Apa itu kalau ke sini, ini sini. Boleh nggak, Beb? Boleh, nggak ada masalah, karena masing-masing thariqah yang mu'tabarah itu punya sanad, punya punya pesambungan yang langsung sambungannya kepada pendahulu-pendahulu mereka yang suci, yang mulia. Tapi tujuannya harus tetap menghadirkan makna. Kalau hanya memperbanyak gerakan, memperbanyak bacaan, memperbanyak tingkah tanpa hadirnya makna, ya keluar dari tujuan zikir. Kalau keluar tujuan zikir, ya nggak ada pahala zikir. Nah, pahala zikir itu untuk apa? Sambung hatinya liqo atau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An syarahtu laka ma'naha fi asl aqidah syarahan lam ara man samaha bihi ala tilka sifatil madhkurah fiha ala hasabi ma alhamahu Allah ilaihi maulana karim jalla wa azza. Yang tidak pernah ada orang yang memberikan syarah seperti itu sebelumnya, maka Allah menghilangkan kepada Zat yang Maha Kuasa lagi Maha Mulia. Fasrih ya man Allah ta'ala alaihi bi fadlihi bi hifdhi hadhil aqidal mubarakah insyaallah ta'ala fi riyadil jannah haitsu syi'ta wa kaifa syi'ta. Maka jelas, telah sangat jelas, wahai para orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, yang Allah berikan taufik dengan mampu menjaga, menghafalkan makna kalimat asal dari akidah yang penuh keberkahan ini, insya Allah hingga akan sampai kita nanti di taman-taman surganya Allah, yang mana sampainya kita ke sana itu haitsu syi'ta wa kaifa syi'ta, itu dengan cara yang kamu inginkan. Bagaimanapun yang kamu mau, kamu akan bebas nanti sampai di sana. Artinya orang yang sampai mati bisa membawa akidah ini, bisa membawa makna ini, maka kamu wajib selamat di akhirat. Wajib selamat di akhirat. Mau tingkah kamu kayak apa, mau perbuatan kamu kayak apa, nggak ada urusan. Kamu mati dengan membawa akidah ini, maka kamu wajib selamat. Kenapa? Karena akidah ini Allah jadikan sebagai alamat ibadah kita, tingkah pola dunia, kejadian-kejadian ini Allah jadikan sebagai alamat
untuk munculnya kejadian yang lain. Ya. Orang kok bisa husnul khotimah gimana? Ya ada alamatnya. Apa alamatnya? Kok matinya bisa bawa akidah ini, mengucapkan kalimat ini hingga mati, maka Allah berikan dia alamat yang baik dan pasti selamat di akhirat. Mau keadaan kamu bagaimanapun, neraka nggak akan nyentuh kamu. Neraka nggak akan menyenggol kamu. Neraka nggak akan pernah mendekati kamu. Allah akan jaga mereka. Allah itu nggak mau dikalahkan sama yang lain. Orang yang telah nyebut nama Allah, mengagungkan Allah, maka Allah nggak mau dia kalah dari yang lain. Allah akan membelanya. Kok dosanya banyak? Timbangan itu penuh segunung dosa. Tapi kamu bisa mati bawa ini, maka di timbangan satunya dituliskan la ilaha illallah, itu jomplang. Allah nggak mau ini yang kecil ini kalah, Allah nggak mau. Gitu loh. Maka kamu akan dibela oleh Allah bagaimanapun keadaan kamu. Ketika kamu mati dengan membawa akidah ini, keimanan ini, maka kita akan diselamatkan oleh Allah sampai nanti di akhirat. Maka pertahankan ini, bawa ini, jangan sampai apa yang telah kita kaji ini tidak bisa kita bawa pada hari kematian kita. Karena kalau sampai kita mati nggak bawa akidah ini, maka hilang sia-sia semua yang telah kita pelajari. Faqad tamakkanta bi khifdhiha min miftahil jannah ala akmal wajhi faqarra bidzalika ainan. Sungguh Anda telah sanggup menjaganya, dan kunci surga sesuai cara yang paling sempurna. Kamu bisa menjaga ini hingga mendapatkan kunci surga yang paling sempurna. Kamu menjaga kunci surga itu dengan penjagaan yang baik. Kan la ilaha illallah miftahul jannah. Kok kamu bisa jaga ini sampai mati kamu bawa? Masuknya mana? Ayo bawa kunci surga, matinya masa masuk neraka gimana sih? Matinya aja bawa kunci surga, kok masuknya neraka? Salah alamat. Nerakanya nggak mau. Ini bukan di sini. Jangan sana. Tempat kamu nggak di sini. Lawang kenapa? Lawang kamu bawa kuncinya surga, kok masuknya sini? Salah, nerakanya nggak mau terima gitu loh, nggak mau terima. Ala akmal wajhi faqarra bidzalika ainan, sehingga hati menjadi tenang dengannya. Yo tenang ente mau ditilang, mau ada razia, mau ada apa-apa, kamu kok bawa SIM, tenang nggak? Ya tenang. Ada pemeriksaan vaksin, kamu bawa booster, tenang? Ya tenang, kamu bawa ini. Oh iya Pak, maaf. Nggak ada karantina, nggak ada. Kamu sini masuk, nggak ada. Kamu punya perlengkapannya semua. Kuncinya surga kamu bawa. Kok sampai dihalangi untuk masuk surga, ya kebangetan namanya. Justru kunci itu akan menghalangi kamu masuk ke tempat yang lain. Neraka nggak mau nerima, tempat lain nggak nerima. Kenapa? Ente nggak punya alamat untuk masuk ke sini. Kamu masuknya sana. Ente juga ke tempat yang seharusnya dia masuki.
washkurullah ta'ala ala jami'i ifdalihi alaika bima yatahassaru alaihi fil akhirati katsirun mimman lam yuwaffaq lima wufikta. Maka bersyukurlah kepada Allah atas seluruh anugerahnya kepadamu, dengan anugerah yang banyak, yang mana orang kesusahan di akhirat karenanya, yaitu orang yang tidak mendapatkan taufik sebagaimana yang telah kamu dapatkan. Wajib syukurnya kita nggak pernah habis. Allah berikan kita hingga hari ini masih diberikan kunci la ilaha. Kita masih bisa pegang kunci tersebut, masih bisa membacanya, masih bisa menjaganya, masih bisa mengamalkannya. Itu karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang lain gak diberikan oleh Allah. Coba, berapa banyak orang yang gak pernah ngurusin kuncinya surga? Gak ada urusan, dianggap gampang masuk surga mah. Sudah kebanyakan kunci. Inggris yang Kunci Inggris bawa-bawa katanya. Padahal kunci yang lain gak ada gunanya. Nah, kita bersyukur yang luar biasa, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita taufik, hingga hati kita tergerak mau mengurus, mau menjaga kunci surganya Allah. Kok sampai kunci itu digantungkan oleh Allah pada diri kita, diletakkan pada diri kita, dan kita punya kesempatan membawanya, menjaganya sampai ke akhirat, itu anugerah yang luar biasa. Apalagi bagi pemuda-pemuda yang dari muda telah menjaga kalimat ini, Masya Allah. Hatinya Allah berikan keluasan, hatinya Allah berikan kekuatan untuk terus bisa memahami tentang anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang udah tua-tua gimana, Bib? Ya harusnya lebih kencang megangnya. Dikit lagi game, mau nunggu apa lagi lo? Nah, kalau ente mati nggak bawa ini, membawa apa terus? Ente kok mengandalkannya sholat, ngandelinnya kok puasa? Itu bukan kunci surga, bukan. Ini kunci surga. La ilaha illallah. Mau tingkah kamu kayak apa saja, kok kamu bisa mati bawa ini, selamat. Udah nggak usah pakai cincong, nggak usah pakai macam-macam. Dijamin oleh Allah ini, jaminan kamu akan selamat sampai ke akhirat. Maka wajib kita bersyukur hingga hari ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan mengkaji kitab yang mulia ini, hingga kita bisa mengerti, bisa menjaga, bisa membawa apa yang disebut kuncinya surga, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nas'aluhu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'alana wa iyyaka, untuk menjadikan aku dan kamu semuanya fi dunya wal akhirah, di dunia ini dan di akhirat, min khiyari ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, termasuk digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang pilihan, dipilih menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hidup di dunia dengan membawa kalimat tersebut, mati bawa kalimat tersebut, dan dibangkitkan nanti dengan kalimat tersebut, hingga kita selamat dunia sampai akhirat berkahnya kalimat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرافنا للظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوبة استر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منان بالمصطفى رسولنا بكل سلي صلى وسلم ربي وآله وصحبه داد تأسيس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.